dia di bawah ya, dari bawah, nggak ada dasar di atas. Dasar selalu di bawah yang disebutkan pondasinya manusia. Jadi makanya ada dua tipenya orang dalam membangun rumah. Satu dia membangun di atas batu, satu dia membangun di atas pasir. Ketika orang membangun di atas batu, rumahnya kokoh. Tapi ketika mereka membangun di atas pasir, rumahnya runtuh. Karena ketika datang hujan, banjir melanda, angin kencang, rumahnya cepat runtuh karena dibangun di atas pasir. Tapi kalau di atas batu tidak cepat runtuh walaupun banjir datang, angin datang. Coba lihat Bapak Ibu, kita lihat orang-orang yang membangun rumah itu selalu ada disebutkan dengan batu. Itu dibuat fondasinya supaya ketika rumah dibangun dia kuat. Nah begitu. Jadi kalau ada rumah-rumah itu ketika datang gempa dia tetap kokoh dia, itu berarti mungkin sebelumnya yang membangun itu dia membuat fondasinya itu bagus, ya. Nah, jadi dua tipenya orang Bapak Ibu di dalam dunia. Tetapi orang yang membangun rumah di atas batu itu adalah gambarannya orang yang bijaksana, digambarkan oleh Tuhan Yesus. Bijaksana dia dan yang melakukan firman. Tapi orang yang membangun rumah di atas pasir itu digambarkan orang yang bodoh, yang tidak melakukan firman. Jadi orang yang pergi ke gereja itu dikategorikan dua bagian atau dua tipe. Semua sama-sama mendengar firman. Pendeta berkhotbah dari depan didengar sama mereka. Tetapi yang membedakan di antara mereka ada yang melakukan, ada yang tidak melakukan ketika dia dengar firman itu. Nah, jadi orang yang melakukan itulah yang tadi digambarkan seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu. Jadi ketika datang pencobaan dia tidak cepat runtuh, tidak cepat jatuh Bapak Ibu. Karena pencobaan itu datangnya dari iblis. Tuhan Yesus tidak pernah mencobai orang, tidak pernah. Tapi iblis yang mencobai manusia. Mengapa diizinkan Tuhan pencobaan datang? Agar kita itu kelihatan kuat apa tidak. Agar karakter kita itu terlihat benar apa tidak. Karena ketika orang sehat, bahagia, banyak uang, nggak kelihatan karakter aslinya di dalam Tuhan. Tapi ketika menghadapi pencobaan, di situ terlihat apakah dia benar-benar setia ke Tuhan atau dia goyah. Itu Bapak Ibu. Makanya begitu banyak orang ketika menghadapi pencobaannya mendua hati. Karena dilihatnya penyakitnya nggak sembuh-sembuh, lalu dia pergi kemana? Ke dukun, ke datu. Dia pergi mencari kesembuhan. Itu karena dia nggak sembuh-sembuh, goyah imannya. Ketika saat itu, coba kalau seandainya dia bilang tidak, aku nggak akan pergi ke dukun, aku akan tetap menantikan jawaban Tuhan. Tuhan akan mendengar. Seperti Ayub, Bapak Ibu. Ayub itu dia dicobai oleh iblis. Kalau kalian pernah mendengarkan tentang Ayub, pernah dengar tentang Ayub? Ya, di dalam pasal pertama, pasal kedua. Pasal pertama yang habis itu semua kekayaan dia, anaknya meninggal semua. Tapi iblis itu ditanya sama Tuhan. Tuhan bilang, dari mana kau? Dia bilang, menjelajah, mengelilingi bumi. Apakah kau melihat anakku Ayub? Dia adalah orang yang saleh, jujur, tidak ada yang seperti dia di bumi. Kalau kita bilang di bumi berarti hanya dia loh yang saleh dan jujur. Betapa jujurnya berarti dia kalau Tuhan sudah sampai memuji dia. Gak ada kebohongan berarti dalam hidupnya. Karena ketika saya membaca ayat itu Bapak Ibu, setiap kali kata anak-anaknya berpesta, dia selalu memanggil anak-anaknya ini, menguduskan mereka. Dikudusin mereka. Didoakan, artinya gitu, didoain. Mana tahu anaknya itu mengutuki Tuhan di dalam hati mereka ketika mereka berpesta-pesta itu. Itu. Jadi dikudusin. Hal itu kalian harus contoh Bapak Ibu Saudara. Kalian harus contoh itu. Ketika kalian memiliki anak-anak, jangan kalian kira, oh udah cukupnya kalian ke gereja. Mereka udah ke gereja sekali seminggu. Enggak, setiap hari sebelum mereka berangkat ke sekolah itu kalian doakan, berkati mereka. Berkati. Itu akan mendatangkan kepada mereka perlindungan Tuhan Bapak Ibu. Saking luar biasanya si Ayub ini, dia kudusin anak-anaknya setiap mereka melakukan pesta-pesta. Itu mana tahu kata mereka mengutuki Tuhan di dalam hati mereka. Tapi mengapa Tuhan izinkan Bapak Ibu? Ketika si iblis ini ya ditanyai Tuhan, dari mana dia? Dia bilang dia mengelilingi, menjelajah bumi. Dia bilang, apakah engkau melihat anakku Ayub? Dia bilang iya. Lalu iblis menantang Tuhan terhadap Ayub. Iblis menantang Tuhan loh.
Dia bilang, coba saja, lakukan sesuatu terhadap dia. Kan engkau yang memagari semua apa yang dia punya. Engkau yang melindungi dia. Tapi coba dulu, coba lakukan sesuatu terhadap jangan dia. Apakah dia akan tetap setia? Apakah dia tidak akan mengutuki engkau? Jadi jangan kalian kira, iblis juga bisa menantang Tuhan terhadap kita. Ketika kita dilihat kuat di dalam Tuhan, ketika kita dilihat melekat kepada Tuhan, dia tidak menantang Tuhan. Makanya begitu banyak cerita orang semakin dekat kepada Tuhan kok semakin banyak pencobaan. Bukannya semakin enak-enak. Dia ngapain dia mencobai orang-orang yang di kelab malam? Ngapain dia mencobai orang-orang yang sudah hidupnya amburadul itu? Ngapain? Karena dia sudah jadi kawan sama dia. Yang dicobai adalah orang-orang yang melekat sama Tuhan. Itu Bapak Ibu. Jadi siapapun nama kita, bisa saja dia menantang Tuhan terhadap kita. Contoh, ibu siapa namanya ibu? Ibu Sofiana. Tuhan bilang, apakah engkau melihat anakku, Ibu Sofiana? Gak usah, oh ibu. Apakah engkau melihat anakku Sofiana? Bisa dibilang begitu sama iblis? Ya, aku lihat dia. Ya, dia baik-baik saja dia. Tapi coba lakukan sesuatu terhadap dia. Itu Bapak Ibu. Jadi ketika kita dekat sama Tuhan, dia tantang Tuhan. Dia tantang Tuhan. Dan ketika dia tantang Tuhan, Tuhan izinkanlah pencobaan itu terjadi. Karena bagi Tuhan begini, oke, saya mau lihat dulu karakter anakku ini. Apakah dia memilih aku atau memilih engkau? Di situ. Jadi ketika dia menantang Tuhan, Tuhan izinkan, silahkan. Tapi Tuhan bilang, jangan nyawanya. Kepada dia bilang, jangan nyawanya. Pertama-tama jangan hidupnya. Tidak boleh disentuh hidupnya sama sekali. Itu pasal pertama. Ketika semuanya sudah habis, lalu pasal yang kedua ditantang lagi dia. Kulit ganti kulit. Makanya dia kena borok-borok. Dia kena borok-borok dari atas sampai ke bawah. Jadi kalau dia sudah kegatalan, dia ambil beling, dia garuk-garuk, dan dia hanya bisa duduk di atas abu. Saya nggak tahu tuh separah bagaimana itu tubuhnya dia tuh. Itu Bapak Ibu. Jadi jangan kalian kira iblis itu nggak menantang Tuhan terhadap kita. Karena kalau kita sudah dekat dengan Tuhan. Jadi kalau kalian tiba-tiba menghadapi pencobaan Bapak Ibu, ya di dalam kehidupan kalian, kok saya semakin dekat sama Tuhan, kok semakin banyak masalah? Karena karakter kita mau dimurniin. Kita semua ini mau dimurnikan, dikudusin lebih gitu loh. Karena berlian kan Bapak Ibu nggak bisa jadi berlian kalau dia nggak diproses. Emas nggak akan bisa jadi emas kalau dia nggak dibentuk, diproses. Jadi kalau kita mau jadi berlian di hadapan Tuhan, kita harus dibentuk, diproses. Baru kita bisa jadi disebut berlian. Mau dilempar kemana pun kita tetap jadi berlian. Dilempar ke lumpur kita tetap berlian. Gak mungkin berliannya berubah kan? Gak mungkin. Seperti itu. Nah jadi di saat pencobaan itunya datang, baru karakter kita terlihat aslinya. Kalau saat kita punya uang banyak, kita happy-happy saja, mana tahu karakter kita kuat apa enggak. Di situ Bapak Ibu. Jadi kalau kalian banyak masalah, oh puji Tuhan, gitu Bapak Ibu ya. Jangan kalian bilang bahwa adil Tuhan ini. Enggak, justru karena Tuhan sayang pada kita. Amin. Amin. Kalau dia nggak sayang, kita akan diabaikan. Tapi banyak orang nggak mau mengerti, memahami hal itu. Dikirain dengan banyak masalah itu jadinya dia ditinggalkan Tuhan. Dari mana ketahuan asli kita, karakter kita kalau kita nggak menghadapi perjuangan? Seorang tentara dia harus dibentuk, dia harus dilatih, baru dia bisa jadi tentara. Kalau dia nggak dilatih, nggak kuat dia menghadapi orang di perang, di medan perang itu. Begitu juga kita dengan Tuhan. Karena yang kita lawan bukan manusia. Lawan kita itu bukan darah dan daging. Tahu artinya darah dan daging? Darah dan daging itu adalah sesama kita manusia, saudara-saudara kita, mertua kita, keluarga kita, adik-adik kita, mama papa. Itu darah dan daging. Firman Tuhan bilang bukan itu lawan kita. Lawan kita adalah si iblis yang gak ada wujudnya. Penghulu-penghulu di udara yang membuat orang sakit-sakitan. Jadi penyakit itu datangnya semua dari iblis Bapak Ibu. Tapi banyak orang gak memahami itu. Sedikit sakit langsung pergi ke dokter,